Shalom Love Church. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa di dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Mari kita mau bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Kalau kami masih boleh ada sampai dengan hari ini, kami percaya semua hanya karena kasih dan anugerah-Mu di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini, kami mau naikkan setiap ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau berkati ibadah ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan hanya kami bawa ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Kita mau katakan kasih Allah tak berkesudahan. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita, sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Kasih Allah tak berkesudahan, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi, rahmat-Nya pun tak pernah berakhir. Dengan sukacita ku kan menari Tuhan, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia dengan sukacita, haleluya, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi. Sekali lagi kita mau katakan dengan sukacita. Kenaikan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Betapa dalamnya kasih-Mu Tuhan, betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus, betapa dalamnya Tuhan. Hey, kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupan kami Tuhan, kehidupan
besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu. Indahnya, 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 indahnya Kau Tuhan, indahnya, oh Yesus Tuhanku. Haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Amin. Mari jemaat Love Church yang dikasihi Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk menerima berkat firman Tuhan. Sebelumnya kita mau naikkan ucapan syukur kita, sebab Engkau ada Tuhan di setiap musim hidup kami Bapa. Engkau selalu menyertai setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Sebab Engkau ada bersama kami Tuhan, ada bersamaku di setiap musim hidupku. Biarlah ini menjadi doa setiap kami Bapa. tak pernah Kau biarkan Ku sendiri, kekuatan di jiwaku, kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua, sebab perkenanan-Mu Tuhan. kenananmu ya, Teguhkan hati setiap kami Bapa. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar, Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku.
hati katakan bersamamu Bapa. Sebab hanya di dalam-Mu Tuhan kami tidak takut bahaya Tuhan. Kami tidak perlu mencemaskan apapun Tuhan. Karena kami percaya Engkau selalu ada bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab Engkau yang bertindak atas setiap kami Bapa. Pertolongan-Mu tepat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkanan dan buyar. Teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar Tuhan, besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagi. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Shalom saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Jemaat Love Church. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, semuanya karena kasih karunia Tuhan. Tetap ada sukacita karena Tuhan senantiasa bersama dengan kita. Haleluya. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan saat ini, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat segala yang baik yang Tuhan sudah berikan bagi kami sepanjang minggu. Dan biarlah saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami dan kami mau mendengarkan firman-Mu, tuntunan-Mu agar hidup kami menjadi pribadi yang berkualitas. Sehingga kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Menghadapi setiap persoalan, tantangan yang tidak pernah dapat kami kira-kira, tidak pernah dapat kami prediksi, tetapi kami percaya dengan kekuatan-Mu lah kami dapat keluar dari segala perkara. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, berbicaralah, urapilah hamba-Mu, dan biarlah di tempat ini hanya hati Tuhan saja yang disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, setiap kita di dalam menjalani kehidupan kita, gak semua apa yang kita hadapi itu kita ketahui. Gak semua apa yang terjadi kita sudah tahu. Karena kita bukan dukun yang bisa meramal. Tetapi segala sesuatu berjalan natural. Persoalan itu terjadi tanpa diundang. Tetapi ini yang penting, yang harus dimiliki oleh anak-anak Tuhan untuk tetap bertahan dan pada akhirnya keluar sebagai pribadi yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Yaitu apa? Bagaimana kita menguatkan dan meneguhkan hati kita menghadapi persoalan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Iya, karena kita menjalani kehidupan yang kita gak pernah tahu apa yang ada di depan kita. Sama dengan yang hari ini kita alami, yang sudah 1 tahun lebih, yaitu
pandemi COVID-19. Gak ada yang pernah tahu. Di akhir 2020, di akhir 2019 semuanya punya planning, proyeksi perkembangan yang lebih baik, proyeksi di tahun 2020 akan ngapain, profit yang diproyeksikan, tetapi semua itu harus tidak terjadi. Kenapa? Karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang tidak pernah disangka-sangka. Atau di dalam kehidupan kita, secara tiba-tiba di dalam perekonomian keluarga mengalami penurunan, atau kondisi kesehatan yang tiba-tiba mengalami penurunan. Tidak pernah kita prediksi, tidak pernah dapat bisa kita sangka-sangka. Tetapi ini hal yang harus kita sebagai anak-anak Tuhan miliki. Bagaimana kita meneguhkan dan menguatkan dan meneguhkan hati kita. Dan ini juga pesan yang disampaikan kepada Yosua di dalam menjalani apa yang Tuhan percayakan di dalam hidupnya. Menjalani kehidupannya, menjalani kepemimpinan yang Tuhan percayakan, yaitu memimpin bangsa Israel. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua 1 ayat yang ke-9. Yosua ayat yang pertama, Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Haleluya. Ini adalah firman yang disampaikan langsung oleh Tuhan kepada Yosua. Menjelang dia akan menjalankan tugasnya sebagai pemimpin bangsa Israel. Menjelang dia akan melakukan tugasnya untuk menaklukkan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan, yang merupakan tanah yang diwariskan kepada bangsa Israel. Warisan langsung dari sorga. Sertifikat hak miliknya langsung dari sorga. Sehingga perkataan ini banyak sekali ditemukan agar supaya Yosua menyadari hal yang harus dia miliki pertama sebelum dia menjalankan tugasnya, menguatkan dan meneguhkan hatinya. Kemudian kita bertanya, kenapa kata kuatkan dan teguhkanlah hatimu itu berulang-ulang kali disampaikan kepada Yosua oleh Tuhan, oleh Musa juga. Dan tentunya itu semua adalah perintah Tuhan kepada Yosua. Karena ada hal yang penting, sebuah nasihat untuk memperlengkapi Yosua di dalam menjalankan hidupnya. Yang pertama, kenapa? Karena yang pertama, Yosua akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah dia sangka-sangka. Dia akan menghadapi keadaan di mana dia gak pernah alami. Dia akan menghadapi suatu bangsa, orang-orang, peperangan yang belum pernah dialami. Ingat loh, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir. Dan dari tanah Mesir mereka diutus untuk masuk ke negeri Kanaan, untuk menempati tempat tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi tidak serta-merta langsung bisa ditempati. Mereka harus memusnahkan bangsa-bangsa pada saat itu. Dan kita lihat apa yang ada di hadapan bangsa Israel pada saat itu. Dari segi kekuatan, berbeda. Besar, kalah dari segi kekuatan. Kenapa? Karena ternyata orang-orang yang akan mereka hadapi itu sudah cukup mahir, sudah sangat mahir di dalam menggunakan peralatan-peralatan perang. Yang kedua, dari sisi apa? Dari sisi perlengkapan ya kalah lah. Kalau bahasa sekarang bilang alutista gitu. Alutsista.
Ya, dari sisi perlengkapan perang, waduh, kalah. Mungkin dari sisi teknologi pada saat itu kalah juga. Iya kan? Kecanggihannya kalah, waduh. Sedangkan bangsa-bangsa yang akan mereka hadapi, waduh, luar biasa. Dari sisi jumlah apalagi? Kalah. Tetapi ini yang Tuhan mau, bahwa Yosua perlu meneguhkan hati, menguatkan hati, dan meneguhkan hati, karena dia akan menghadapi sesuatu yang belum pernah dia alami, belum pernah dia hadapi. Menghadapi bangsa-bangsa raksasa yang harus dia kalahkan atas nama Tuhan. Gitu. Karena kalau kita lihat, kuatkan dan teguhkan hatimu itu berbicara mengenai respon. Menguatkan, sudah kuat tapi harus mempertebal, menguatkan hatinya. Bicara meneguhkan, agar supaya apa yang kekuatan yang sudah dia tetapkan itu gak akan mudah digoyahkan. Jadi gak cuma sekedar kuat, tapi ketika didorong kita gak akan bisa goyah, gak akan mudah undur. Itu pesan Tuhan. Jadi yang pertama, mengapa Tuhan katakan agar supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hati untuk memimpin bangsa Israel ini? Karena dia tidak tahu apa yang akan dia hadapi di depan. Dari segi pengalaman perang, kurang. Bangsa Israel baru menghadapi satu kali peperangan waktu menghadapi Amalek. Waktu itu Yosua ditunjuk sebagai pemimpin menghadapi bangsa Amalek pada saat itu. Tapi ingat, kemenangannya karena Tuhan menyertai. Dengan cara apa? Musa, Harun, dan Hur harus mengangkat tangan kepada Tuhan. Dan disitulah ada kemenangan terjadi. Jadi dia gak pernah tahu. Yang kedua, kenapa Yosua diminta untuk menguatkan dan meneguhkan hati? Karena Tuhan tahu Yosua memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Kalau kita lihat di dalam Keluaran 32 ayat 9 sampai 10, Keluaran 32 ayat 9 sampai 10, firman Tuhan katakan, lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka. Dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Ini adalah firman Tuhan kepada Musa. Saking tegar tengkuknya bangsa Israel pada saat itu, Tuhan justru ingin membinasakan bangsa Israel. Tetapi Musa datang dan membujuk membujuk Tuhan supaya jangan mengurungkan ini, supaya tidak terjadi Tuhan membinasakan umat Israel. Begitu tegar tengkuknya bangsa Israel, berulang kali ingin kembali ke Mesir. Waktu pulang 12 pengintai dari tempat pengintaiannya ke tanah Kanaan dan kembali ke Israel, 10 pengintai itu datang dan bilang, wah, negeri di sana benar, penuh dengan susu dan madu. Tetapi ingat, di sana ada orang-orang raksasa dan kita gak akan mungkin bisa menang. Jadi marilah kita menetapkan seorang pemimpin dan kembali ke Mesir. Mereka mau, mereka memberontak. Saking tegar tengkuknya. Berapa kali bangsa Israel mati, bahkan satu generasi yang tua itu pada akhirnya tidak sampai ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena begitu tegar tengkuknya, penuh dengan persungutan, bersungut-sungut. Gitu. Yang ketiga, kenapa Tuhan berpesan kepada Yosua untuk meneguhkan hati, menguatkan hati dan meneguhkan hatinya? Karena penting sekali respon kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Jadi kalau misalnya kita menghadapi persoalan,
kita nggak menguatkan hati kita, nggak meneguhkan hati kita, kita masuk ke dalam kekhawatiran, masuk kepada kepanikan, maka kehidupan kita, keluarga kita akan terpengaruh. Kita sebagai pemimpin, apakah sebagai seorang suami yang mengepalai keluarga, kalau goyah, itu juga akan ditularkan kepada keluarganya. Tetapi kita lihat, kalau seorang suami, seorang kepala keluarga yang takut akan Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, ketika terjadi masalah, dia akan tetap, saya percaya, kita pasti melewati badai persoalan ini. Maka yang ikut di belakang akan lihat pemimpinnya. Oh iya, bapak kita yakin, suami saya yakin, suami saya andalkan Tuhan, saya mau percaya. Gitu. Jadi ini 3 hal yang saya dapat waktu merenungkan firman ini. Kenapa Tuhan menyampaikan agar supaya Yosua menguatkan dan meneguhkan hati? Karena Yosua akan menghadapi sesuatu yang tidak pernah dialami. Besar, kuat, mengerikan ya. Respon normal takut. Yang kedua, dia memimpin bangsa yang tegar tengkuk. Jadi dia punya masalah apa? Menghadapi masalah yang ada di depan dan juga harus mengatur bagaimana supaya umat yang dia pimpin ini tidak kacau. Dan yang ketiga, dia harus juga memimpin dirinya, memastikan dirinya gak goyah karena melihat segala fakta-fakta yang terjadi. Itu penting. Oleh sebab itu hari ini sama. Sebagaimana Yosua, begitu juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang yang dipilih oleh Tuhan. Ingat, Yosua menjadi seorang pemimpin umat Israel. Itu sudah melalui kriteria-kriteria. Dia dipersiapkan oleh Musa. Bahkan kalau kita lihat rekornya Yosua, banyak sekali. Di dalam kejadian-kejadian penting itu Yosua ada bersama-sama dengan Musa. Yaitu waktu dia dipilih untuk menghadapi orang Amalek, bangsa Amalek. Waktu dia dipilih masuk di dalam tim 12 pengintai di tanah Kanaan. Waktu dia dipilih oleh Musa untuk menemani Musa naik ke atas Gunung Sinai dan menerima 2 loh batu. Banyak sekali. Dan saya percaya Yosua dikuatkan hatinya untuk mengenal Tuhan melalui hidup Musa. Dan pada akhirnya Yosua benar-benar mengikuti teladan Musa. Dia hidup berkenan di hadapan Tuhan dan dia menarik perhatian Tuhan. Akhirnya Tuhan memilih Yosua akan meneruskan apa yang Musa lakukan. Itu Tuhan yang memilih Yosua. Kita lihat luar biasa. Sebab itu hari ini sama seperti hidup kita, Tuhan memilih kita. Tuhan juga sudah memperlengkapi kita secara otoritas. Begitu juga dengan pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Itu untuk memperlengkapi hidup kita supaya memiliki iman yang teguh, memiliki pengalaman akan Tuhan, akan tangan Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu hari ini mari kita lihat bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang tetap menguatkan dan meneguhkan hati kita menghadapi apa yang harus kita hadapi di depan. Persoalankah itu, tantangankah itu, apapun itu. Bagaimana kita bisa tetap kuat dan teguh. Yang pertama, di Yosua 1 ayat 9 tadi. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi yang pertama, yang harus kita pastikan, kita harus ingat bahwa Tuhan beserta dengan kita.
buat kita sebagai anak-anak Tuhan, penyertaan Tuhan itu harus menjadi hal yang paling berharga yang kita miliki. Itu yang paling penting. Lebih dari apapun, memastikan kita senantiasa ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena di dalam Yosua 1 ayat yang kelima firman Tuhan katakan, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Luar biasa jaminan Tuhan. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Jadi bicara mengenai penyertaan Tuhan itu luar biasa. Begitu juga dengan kita hari ini yang sedang menghadapi pergumulan. Masihkah hari ini penyertaan Tuhan menjadi hal yang paling berharga? Atau kita mulai tidak lagi menganggap penyertaan Tuhan itu sebuah hal yang bernilai? Yang kedua, bagaimana kita dapat tetap menguatkan dan meneguhkan hati menghadapi setiap persoalan? Yang kedua, kita lihat di dalam Ulangan 3 ayat yang ke-18. Ulangan 3 ayat yang ke-18. Pada waktu itu, aku memerintahkan kepadamu demikianlah, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu. Jadi yang kedua, bahwa yang harus kita ingat, bahwa Dia bukan hanya menyertai kita, tetapi kita harus mengingat bahwa Tuhanlah yang memimpin kita. Tuhanlah yang memimpin kita. Coba kita lihat di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Ya. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi yang kedua, yang harus kita ingat bahwa yang pemimpin itu Tuhan, bukan kita. Berbicara mengenai penyertaan Tuhan, terkadang orang menganggap dia tuh sebagai Tuhan tuh seperti bodyguard. Tuhan lindungi aku, cover me, ya kan? Lindungi aku Tuhan. Ke tempat di mana aku suka, ke tempat di mana aku mau. Tetapi yang mau, yang menentukan di mana tujuannya, saya. Agendanya saya, Tuhan protek saya. Jadi seperti bodyguard saja. Tapi Tuhan tidak seperti itu. Seharusnya kita sebagai anak-anak Tuhan, ingat, Dia menyertai kita. Tapi satu juga yang harus kita ingat, Dialah yang memimpin hidup kita. Dia yang pegang kendali atas hidup kita. Suka-sukamu Tuhan, kemanapun Tuhan mau, aku melangkah. Bagaimana konkretnya? Dengan cara kita terus melibatkan Roh Kudus di dalam setiap langkah kita, pimpin kita setiap hari, tuntun kita setiap hari, sehingga kita tidak salah dalam langkah, sehingga kita tidak salah arah, sehingga kita tidak salah mengambil keputusan. Dia adalah pemimpin kita, Dia adalah gembala kita, Dia gembala yang baik, yang tidak pernah tidak bertanggung jawab atas hidup kita. Itu harus kita ingat, supaya hati kita kuat dan teguh. Ingat bahwa Tuhanlah pemimpin kita. Dan yang ketiga,
Bagaimana kita tetap bisa menguatkan, meneguhkan hati kita di hadapan Tuhan? Yosua 1 ayat 8 firman Tuhan berkata, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Jadi yang ketiga, ingat bahwa firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam hidup kita. Firman Tuhan, Alkitab itu harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Mengarahkan kita, menuntun kita, menjadi bahan pertimbangan kita, menjadi standar hidup kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki standar sorgawi, standarnya Tuhan, standar yang Tuhan mau. Maka kita harus mengacu kepada firman Tuhan. Jadikan dia sebagai pedoman. Bukan hal-hal yang lain. Ya betul nasihat-nasihat orang, tetapi selalu bandingkan itu dengan firman Tuhan. Jangan sampai ternyata itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ini begitu penting. Supaya hati kita tetap kuat, supaya hati kita teguh. Dan itu yang Yosua buktikan sampai dia selesai memimpin bangsa Israel. Nanti saya akan sampaikan. Buktinya apa? Kenapa buktinya bahwa dia tetap menjaga, menguatkan dan meneguhkan hatinya, itu terbukti banget. Dan yang keempat, bagaimana kita bisa memperkuat dan meneguhkan hati kita di dalam menghadapi setiap persoalan yang harus kita hadapi. Di dalam Ulangan 20 ayat yang keempat. Di dalam Ulangan yang ke-20 ayat yang keempat. Ulangan 20 ayat yang keempat. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Ingat, Tuhan yang berperang bagi kita. Tuhan yang berperang bagi Yosua. Jadi yang harus kita ingat dan yang harus kita pastikan adalah jangan pernah kita pakai kekuatan dan kehebatan kita. Pakai kekuatan yang daripada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita. Karena pasti gak ada bandingnya. Kita menghadapi persoalan pasti selalu disampaikan lewat mimbar Love Church ini. Gak sebanding. Tetapi ketika masalah itu dihadapkan dengan Tuhan dan kuasanya, wow, maka masalah itu tidak ada apa-apanya lagi. Mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan kondisi keuangan kita, mengandalkan kesehatan kita, mengandalkan relasi kita, pasti gak akan sanggup. Pasti gak akan berhasil, pasti akan kalah. Tetapi ingat, yang harus kita pastikan, pakai kekuatan yang daripada Tuhan. Andalkan Dia selalu. 4 hal ini yang menjadi pedoman bagaimana dia tetap Yosua menjaga, menguatkan dan meneguhkan hatinya ketika dia ingat bahwa Tuhan menyertai dia. Tuhan menyertai dia. Yang kedua, bahwa Tuhanlah yang memimpin hidupnya. Jadi yang harus dia pastikan setiap hari adalah Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk aku kerjakan. Yang ketiga, ingat bahwa firman Tuhan itu harus menjadi pedoman dalam kehidupan kita. Karena waktu firman Tuhan itu menjadi pedoman dalam hidup kita, kita baca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, roh kita, hidup kita tidak berjalan berdasarkan
insting. Tetapi kita berjalan dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, jangan pakai kekuatan diri kita. Gak sebanding. Sehingga 4 hal ini biarlah menjadi pedoman sebagaimana Yosua yang pada akhirnya dia menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan, merebut tanah Kanaan, menyelesaikan tugas yang Tuhan percayakan, membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Biarlah begitu juga dengan kita, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil melewati persoalan, yang berhasil menang, masuk kepada janji Tuhan yang Tuhan rancangkan, yang terbaik, yang indah, yang tinggi buat kita. Dan itu dibuktikan pada akhir Yosua tetap berkata, pilihlah padamu pada hari ini kepada siapa engkau mau beribadah. Kepada Allah, orang asing, atau kepada Allah yang aku sembah, Allah Israel. Tetapi aku dan keluargaku akan beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Itu bukti bahwa Yosua menguatkan dan meneguhkan hatinya sampai dia selesai menjalankan tugasnya. Begitu juga dengan kehidupan kita hari ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, Tuhan sudah memberikan pedoman buat hidup kita. Tuhan menyediakan sumber kekuatan buat kita. Pertanyaannya, maukah kita masuk, maukah kita hidup di dalamnya? Atau jangan-jangan kita mulai tertarik untuk mengandalkan hal yang lain. Oleh sebab itu hari ini sebagai anak-anak Tuhan, mari kita praktekkan hal ini agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat dan teguh. Pada akhirnya kita keluar sebagai orang yang lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Bapa bahwa persoalan yang terjadi tidak pernah melampaui kekuatan kami. Atas persoalan yang terjadi Tuhan punya maksud. Satu yang kami tahu, Tuhan ingin kami melihat tangan-Mu yang nyata memegang kami. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kami mengingat, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Haleluya. Kita berdoa. Bapa, terima kasih firman-Mu mengingatkan kami untuk menguatkan, meneguhkan hati kami. Benar Bapa, persoalan yang terjadi gak bisa kami prediksi, tiba-tiba gak bisa kami kontrol. Tetapi satu hal yang akan membuat kami kuat karena kami mengingat ada penyertaan Tuhan atas hidup kami. Kami gak mau meremehkan itu. Kami mau memastikan hidup kami tetap berkenan di hadapan Tuhan. Kami mau menjauhi apa yang tidak Engkau sukai Bapa. Ketidakkudusan Tuhan kami mau jauhkan itu dari hidup kami. Agar supaya kami dapat memastikan Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami. Yang kedua Tuhan, kami mau menjadikan Engkau sebagai pemimpin. Sehingga kami tidak lagi menjalankan agenda kami. Engkau bukan bodyguard bagi kami, tapi Engkaulah gembala kami. Tuhan, pimpinlah langkah kami. Bahkan di tempat di mana kami gak tahu arahnya,
Tapi satu yang buat kami tenang ketika Tuhanlah gembala kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pedoman bagi hidup kami. Biarlah Bapa, kami rindu untuk mulai dipimpin oleh firman-Mu setiap hari. Tuhan, biarlah Roh Kudus kuatkan kami agar kami mulai merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan menjadi gaya hidup kami, merenungkan firman-Mu menjadi gaya hidup dan kebutuhan kami. Dan kami mau mengandalkan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi setiap jemaat. Ini Tuhan menjamah setiap mereka yang hari ini terbaring sakit. Tuhan jamah mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah hati mereka, iman mereka kuat dan teguh, tidak tergoyahkan oleh apapun. Sekalipun apa yang dilihat, apa yang fakta itu berbeda dengan apa yang diimani, tetapi mereka tetap percaya dan meneguhkan hati untuk tetap percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapak. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang hari ini berduka, Tuhan berikan penghiburan yang sejati yang berasal daripada Tuhan. Setiap mereka yang hari ini dalam kesulitan apapun, keluarga, ekonomi, Tuhan kami percaya pemeliharaan Tuhan nyata bagi anak-anak-Mu. Engkau tidak pernah tidak bertanggung jawab atas anak-anak-Mu Bapa. Oh Tuhan, lindungi, sertai setiap kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia. Kami bersyukur Tuhan kalau bangsa ini ada di dalam tangan-Mu, ada masih berdiri sampai hari ini. Kami percaya kuasa-Mu lah yang menjadikan itu. Ada di dalam keadaan yang aman, dapat menjalankan setiap program dengan baik, semuanya karena kasih karunia-Mu. Dan kami berdoa buat pemimpin negara ini, Pak Presiden dan Wakil Presiden, Tuhan jamah berikan mereka kekuatan, kebijaksanaan, kesehatan untuk mereka boleh memimpin bangsa Indonesia ini. Kami berdoa buat para kepala daerah, kiranya Tuhan menjamah mereka, memberikan kesatuan hati, sinergi dengan pemerintah pusat sehingga pembangunan, pemulihan ekonomi itu dapat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa buat tim kesehatan. Tuhan memberkati tim kesehatan yang terus berjuang hari ini dalam program pemulihan pasien COVID atau program vaksinasi nasional Tuhan. Kami serahkan segalanya dapat berjalan dengan baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan menyertai setiap mereka. Berdoa buat tim pertahanan keamanan Tuhan. Kiranya Tuhan menjaga, memberikan hikmat kepada TNI Polri yang bertugas dimanapun. Mereka senantiasa diberikan kekuatan, kesehatan, damai sejahtera. Berkati juga keluarga mereka yang jauh daripada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak segala niat-niat jahat, perpecahan yang ingin dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang ingin berkuasa Tuhan. Kami bersatu hati kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Rencana mereka digagalkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Love Church, setiap jemaat yang hari ini beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan juga memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapa, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa kehidupan kami ke depan akan jauh lebih baik karena kami menyadari hal-hal yang Tuhan ingin kami lakukan hari ini. Terima kasih Bapa, ini doa dan syukur kami, dan kami sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang sudah Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai dan sejahtera. Ini akan menjadi bagianmu mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di
Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang terima berkat Tuhan katakan amin. Ibadah kita telah selesai. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Visi gereja kami menjadi keluarga besar yang disukai semua orang untuk Tuhan menempatkan jiwa-jiwa yang diselamatkan. Misi, membangun dan melayani pelatihan-pelatihan untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pembangunan tubuh Kristus. Membangun sistem pengelolaan gereja yang profesional dan transparan, menginisiasi dan melaksanakan program-program misi sebagai wujud kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Love Church beralamat di Gedung Geraha Surya Lantai 5, Jalan Setiabudi Selatan Kafling 9, Taman Perkantoran Kuningan, Jakarta Selatan. Program Charity Love Church, Care, Christ Run on Earth dilakukan setiap bulan dari tanggal 1 sampai 7.